البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 20. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8, murajaah, pengkajian ulang. Akhadna fi adabil masjid, kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab di masjid. Yang pertama, antahtasibal ajr, yaitu Anda mengharapkan pahala fil masyi ilal masjid, di dalam perjalanan ke masjid. Wa anna man atal masjid, dan Anda telah mengambil pelajaran bahwasanya barang siapa datang ke masjid wa huwa mutawaddi, yaitu dalam keadaan sudah berwudu. Berarti sunnahnya wudu di mana? Sunnahnya iya di rumah. Di masjid boleh, cuma yang diutamakan oleh Nabi adalah di rumah. Baik. Kalau batal ya tinggal wudu di dekat-dekat masjid situ ya. Apa? Tahtasib, mengharapkan pahala. Lam yahtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah, illa rufi'alahu biha darajah. Mestinya ada titik dua ya, darajah. Kecuali akan diangkat untuknya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, akan dihilangkan, hutta dihilangkan, digugurkan darinya. Terkadang hutta, hat itu adalah penghapusan atau pengguguran, dihapuskan darinya dengan langkah tadi khati'ah, satu kesalahan. Baik. Dan dalam riwayat yang lain apa? Kutibat lahu biha hasanah, dicatat untuknya dengan langkah tadi satu kebaikan. Jadi satu langkah itu mengandungi tiga keutamaan: derajat yang diangkat, kebaikan yang dicatat, dan keburukan yang dihapuskan atau digugurkan. Adapun dalam riwayat yang lain, satu langkah untuk mencatat kebaikan, satu langkah untuk menghapus kesalahan. Kata para ulama, ini kembali kepada kualiti ibadah dia, kualiti niat dan kesungguhannya. Semakin bagus niatnya, maka semakin bernilai tinggi langkahnya itu. Hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Baik. Berarti yang rumahnya jauh, ini kesempatannya itu lebih besar lagi untuk mendapatkan derajat yang sangat tinggi dan kebaikan yang sangat banyak, serta penghapusan dosa yang sangat banyak. Insya Allah, kata para ulama, yaitu apa? Dikiaskan dengan pusingan tayarnya, pusingan rodanya. Oh iya. Berarti tayar makin kecil, pusingannya makin banyak ya. Kalau tayarnya pakai tayar yang besar-besar, paling pusingannya sedikit. Apa yang tayarnya besar-besar? Traktor kan? Ke masjid naik traktor. Kemudian yang kedua, anna man qa'ada fil masjid, bahwasanya orang yang duduk di masjid, traktor kapiku, fa innahu fi shalah, maka dia dinilai berada di dalam salat, yaitu berada dalam pahala salat, maka terus menerus dia mendapatkan pahala salat. Maka nanti salatu hiya allati tahbisuh, selama salat itulah, sepanjang salat itulah yang menahan dia. Baik. Memang ini adalah medannya, medan perlombaan. Yang lama menunggu di masjid tentunya pahalanya lebih besar daripada yang datang ketika iqamat.
Apalagi yang datang ketika apa istilahnya setelah iqamat, semuanya ada keutamaan, tetapi yang berlama-lama menunggu imam di masjid nilainya lebih banyak karena terus-menerus dia dinilai berada di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, annal malaikata yad'una lak, bahwasanya para malaikat mendoakan kebaikan untukmu, bil maghfirah, berupa pengampunan, warahmat, kasih sayang, madum tafil masjid, selama Anda ada di dalam masjid. Tidak harus selalu duduk di tempat dia sholatnya tadi, boleh dia berjalan, yang penting masih di dalam masjid. Malam tu'zi fil masjid, selama Anda tidak mengganggu, membuat kekacauan di masjid. Wa malam tuhdis fi, selama tidak berhadas di situ. Yang keempat, idza ji'ta ilal masjid, jika Anda datang ke masjid, fala tajlis hatta tusalliya rak'atain, maka jangan Anda duduk sehingga Anda sholat 2 rakaat. Bagaimana yang datang dalam keadaan sudah iqamat, kemudian sholat zuhur, habis itu habis salam, boleh tak dia duduk? Boleh tak? Habis sholat zuhur, boleh tak duduk? Boleh, tak masalah, karena minimalnya 2 rakaat. Dia sudah sholat zuhur 4 rakaat, maka itu sudah cukup, kata Imam Nawawi dan yang lainnya. Nabi tidak mewajibkan istilahnya sholat tahiyat. Yang penting jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Terserah sholat yang manapun, yang penting minimal 2 rakaat. Kenapa? Kemudian waktu sama tahiyatul masjid, 2 rakaat tadi dipanggil, sholat tadi dipanggil dengan sholat tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Istilah tahiyatul masjid tidak ada dalam kalam Nabi, tetapi ini penamaan dari para fuqaha, tidak masalah. Seperti sholat wudhu, Nabi tak pernah menamakan sholat tadi sebagai sholat wudhu, tapi ini sekedar nama, tidak masalah penamaan, yang penting sesuai. Yang kelima, la yajuzu lakal khuruju minal masjid, Anda tak boleh keluar dari masjid ba'dal adzan, setelah adzan, hatta tusalli, sehingga Anda sholat. Sebagaimana yang telah kita lewati dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Tetapi kalau ada udzur, perlu mengambil kitab, perlu mengambil mushaf yang tertinggal di rumah dan semacamnya, ini tidak masalah. Yang penting niatnya segera kembali, bukan memang segera pulang. Oh, habis, nanti ambil lagi, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, wa akhadna fi adabil bait, kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab di rumah. Yang pertama, annal malaikata la tadkhulu baitan, bahwasanya malaikat tidak memasuki rumah fihi kalbun wala surah, di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar. Gimana kalau gambarnya gambar gunung cerai, boleh tak? Boleh, yang penting apa? Bukan gambar makhluk bernyawa. Baik. Wala yajuzu idkhalus suwar, tidak boleh memasukkan gambar-gambar, awil kilab, atau memasukkan anjing, ilal bait, ke dalam rumah. Baik. Berarti memasukkan anjing kecil boleh nggak dalam rumah? Gimana kalau tidak memasukkan anjing tapi cuma gambarnya aja, gambar anjing, boleh tak? Kenapa tak boleh? Iya, dia gambar makhluk bernyawa, tak boleh. Kenapa? Mana? Idza ji'ta, Anda datang. Baik. Yang kedua, annahu yambaghi an taqra'al Qur'ana fi baitik, semestinya Anda membaca Quran di rumah. Bukan berarti menentang yang membaca Quran di masjid, bukan. Rumah juga diisi dengan qiraatul Quran. Ibadah bukan hanya di masjid, di rumah juga hendaknya dipenuhi dengan peribadatan. Baik, mencontoh para nabi, mencontoh istri-istri nabi dan para sahabat dan seterusnya. Rumahnya dimakmurkan dengan ibadah.
bukan dibiarkan bagaikan pekuburan. Karena memang pekuburan bukan tempat ibadah kecuali ibadah khusus. Apa contoh ibadah khusus di pekuburan? Contohnya apa ya? Ibadah yang dilakukan di kuburan contohnya apa? Iya, sholat jenazah, apa lagi? Iya, ziaratul kubur. Iya, membagi salam, betul. Ada lagi? Sama. Kurang lebih sama itu ya. Rata-rata masalah itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini min ajli ayyahulla fiha al khairu wal barakah, agar masuk hala yahulu, yaitu masuk atau masuk hala yahulu memang masuk ya, yaitu agar masuk ke dalam rumah tadi. Terkadang hala yaitu turun, tapi al hulul itu masuk ke dalam rumah kebaikan dan keberkahan. Wali ajli antafiros syayatinu min baitik, dan agar setan itu lari dari rumahmu. Baik. Kemudian yang ketiga, annahu yahrumu tasghilul aghani, diharamkan membunyikan nyanyian-nyanyian wal ma'azif, alat musik fil bait, di dalam rumah. Sawaun fil jawalat, sama saja di dalam handphone, au fi al-abil atfal, atau mainan anak-anak, mainan kanak-kanak, au fi tilfas, atau di televisi, atau malah sengaja menyewa penyanyi datang ke rumah. Jadi apa itu? Lagu, entah lagu apa, maksiat itu. Raja sehari tapi hutang setahun. Li'anna dzalika min lahwil hadis, karena yang demikian tadi termasuk dari ucapan yang sia-sia. Alladzi harramahullah, yang diharamkan oleh Allah. Sekarang kita masuk ke muka surat 21. Ad-Darsut Tasi, pelajaran yang ke-9, adabul khala. Adab di bilik bilik tandas. Asal dari khala itu makan litakholli. Takholli itu menyendiri. Ya rata-rata orang kalau berak dengan teman kan seorang aja ya. Baik. Dikatakan takholli, yaitu menyendiri. Alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama fihi khairul lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala perkara yang di dalamnya ada kebaikan untuk kita. Wa nahana an kulli ma fihi syarr, dan Rasulullah melarang kita dari segala perkara yang di dalamnya ada keburukan. Jadi Islam sudah sempurna. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, innahu ma min nabiyyin bu'isa qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidaklah ada satu nabi pun yang diutuskan sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang dia tahu untuk mereka, wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu untuk mereka. Demikian pula dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam musnad beliau dari hadis Al-Muttalib bin Hantab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ma min syai'in yuqaribukum ilal jannah yuqaribukum minal jannah illa waqad allamakamuh. Tidak ada satu jalan pun yang mendekatkan kalian ke surga kecuali aku telah mengajarkan pada kalian. Wa ma min syai'in yubaidukum minan nar illa waqad allamtukumuh. Tidak ada satu jalan pun yang menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku juga telah mengajarkan pada kalian. Agar apa? Semakin jauh dari neraka, mendekat ke surga. Berarti konsekuensinya apa? Semua keburukan juga telah diperingatkan. Ya Rasulullah. Hadisnya sahih. Berarti Islam sudah sempurna. Semua yang baik-baik sudah ditunjukkan, yang buruk juga sudah diperingatkan. Wa mimma 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu qada'il hajah, termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah adab-adab untuk buang hajat.
Linakuna minal mutatahhirin, agar kita termasuk dari orang-orang yang bersuci. Karena apa keutamaan orang yang bersuci? Siapa yang ingat ya? Ia dicintai oleh Allah. Dalilnya ingat tak? Dalilnya ya? Yuhibbut. Ada yang lompat ya? Itu melompat. Sedikit lagi ya. Ayo, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Berarti ini membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan mencintai orang-orang yang bersuci dari hadas dan najis dan yang lainnya. Walitusrafa annasyurur, agar dipalingkan dari kita keburukan-keburukan. Bayangkan kalau kita tidak diajari Nabi, kalau buang hajat jangan memegang dengan tangan kanan. Boleh jadi kita akan campur-campur tangan itu karena tidak belajar adab, dan Nabi melarang kita istijmar dengan kurang dari 3 batu. Kita hanya cukup 2 batu pas itu lari. Boleh jadi kotor-kotor dan seterusnya. Kenapa? Tusraf, dipalingkan, dijauhkan, dipalingkan dari kita keburukan-keburukan. Nanti dalil disebutkan oleh si penulis di situ, insyaallah, dalil hadis Salman. Wa min adabi qada'il hajah, termasuk dari adab menunaikan hajat. Yang pertama, la tastaqbilul qiblah. Ini kalau la-nya kita anggap la nafiyah ya. Engkau tidak menghadap ke kiblat inda qada'il hajah, tatkala menunaikan hajat. Wala tastadbiruha, dan juga engkau tidak membelakanginya, tapi ke arah yang lain. Kalaupun melakukan itu, hukum terakhirnya apa? Dia makruh, tidak sampai haram. Baik. Tapi yang ingin mendapatkan pahala lebih, usahakan untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, tapi cari arah yang lain. Yang kedua, la tastanji. Ini menguatkan, la-nya memang la nafiyah, tidak nahiyah. La tastanji biyaminik, engkau tidak beristinja dengan tangan kananmu. Berarti apa? Tangan kanan dipakai untuk apa ketika acara istinja tuh? Tangan kanan? Iya, mengambil air, menyiramkan air ke tangan kiri atau ke bagian yang hendak dibersihkan itu. Biar tangan kiri yang mubasyaratun najasah, yang bersentuhan langsung dengan najis untuk membersihkannya. Yang kanan dijaga baik-baik. Yang ketiga, la tastanji bi aqalla min salasati ahjar. Jangan beristinja dengan kurang dari 3 batu. Berarti kalau tisu gimana? 2 tisu cukup tak? 2 lembar tisu. Iya, perlu apa? Tambah lagi. Agar apa? 3 atau lebih ya. Apalah kurang. Jangan, yaitu engkau tidak beristinja dengan kurang dari 3 batu. Kenapa? Apa tadi? Yang mana? Ke atas. Asyurur, keburukan-keburukan. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan 3 batu, tapi ada 1 batu besar? Boleh tak? Batu besar mungkin apa? Sebesar gunung lah, anggap aja. Boleh nggak? Kan perlu 3 batu sebesar gunung? Tak perlu ya. Cukup 1 batu besar. Yang penting apa? Ambil 3 sisi yang berlainan. Yang penting jangan jumpa teman, tahu-tahu teman pun sedang cari sisi juga, bergantian. Sebagaimana difatwakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Jadi istilah 3 batu itu tidak mutlak. Boleh 1 batu tetapi punya sisi 3 atau berapa. Karena tidak ada bezanya antara 3 batu kecil-kecil dengan 1 batu besar dipecah jadi 3. Apa bezanya? Tak ada bezanya. Dalam masalah istijmar. Baik. Yang keempat, la tastanji biroji'. Jangan beristinja dengan kotoran hewan. Maksudnya kotoran hewan yang kering ya, bukan yang masih basah. Gimana akan membersihkan? Tapi maksudnya adalah yang kering. Ini tak boleh walaupun dia bagaikan kayu atau bagaikan batu atau bagaikan tanah liat. Tapi selama dia, kita tahu ini kotoran hewan kering, kotoran lembu misalkan atau apa, tidak boleh.
Karena ini kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Betul, dia adalah makanan dari hewan dari kalangan jin. Hewan dari kalangan jin makan kotoran dari hewan-hewan kita. Sedapkah? Oh, jangan tanya anak lah, tanya hewannya. Tapi jelas masing-masing sesuai dengan fitrahnya hewan-hewan itu. Apa yang kita anggap sedap belum tentu mereka menganggap sedap, demikian pula sebaliknya. Fitrah lain-lain. Alhamdulillah Allah memberikan pada kita kelebihan dan memberikan rezeki berupa kebaikan, makanan yang baik-baik. Kemudian apa dikatakan di sini? Au azm atau tulang. Kenapa tulang tidak boleh? Siapa yang ingat? Kenapa tulang tak boleh? Iya. Salah satu hikmahnya adalah licin. Yang lain? Iya, makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Maka tidak boleh kita menghinakan makanan mereka. Kata para ulama, kalau makanan jin tidak boleh dihinakan, makanan manusia lebih-lebih lagi tak boleh dihinakan. Au ayyi ta'am atau makanan apapun. Jadi boleh tidak kita istijmar dengan Allah, rugi sih ya memang ya. Dengan burger boleh tak? Oh tak boleh lah. Rugi, naudzubillah. Atau menghinakan makanan sebagian saudara kita, malah kita tampakkan ke dia, kita pakai untuk istijmar, tak boleh, itu haram. Kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam.